2 kali itu saya melihat waktu di kamar mandi, lihat di lantai itu tuh ada laki-laki terus kayak bermahkota emas gitu, terus tapi matanya merah gitu, terus melihat, terus saya bilang gini, saya nggak takut sama kamu, saya takutnya sama Allah. Terus tiba-tiba hilang, ngoten Gus. Terus pertanyaannya, kenapa kok saya melihat nggak takut, maksudnya biasa. Terus yang kedua, sebenarnya itu siapa? Iblis iku saalim alime malaikat, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini Allah nakdirake kita saged kekempalan ta'aruf silaturahim dalam rangka ta'lim muta'alim, yang untuk malam hari ini kita akan membahas siapa di balik kita semua. Fil insani syai'un khafiyun wa huwa wujudullah. Ini kalau kami ringkas, siapa rahasia di balik diri kita? Tak jawab sebagai kesimpulan, wa huwa wujudullah subhanahu wa ta'ala. Kita akan mengenal itu nanti lewat sifat ma'ani dan maknawiyah yang pada malam hari ini jatuh. Kita akan membahas sifat wajibnya Allah di dalam diri manusia yang terbagi menjadi 4. Kemarin sudah kita bahas sifat nafsiyah, ada di sifat wujud. Salbiyah ada di 5 sifat. Qidam baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Untuk malam hari ini kita akan membahas tentang sifat ma'ani dan maknawiyah. Apa sifat ma'ani? Itulah status. Sifat ma'ani di dalamnya ada 7: kudrat, iradah, ilmu, haya, sama, basar, kalam. Artinya objek. Umpama si A punya keahlian sebagai pemborong. Status pemborong itu adalah sifat ma'ani. Nanti di dalam status itu ada 7 sifat, kita bahas satu persatu sampai tuntas. Dan sifat maknawiyah itu pelakunya. Kalau bahasa umum yang maha, umpama mendengar, berarti yang maha mendengar. Subjeknya atau bahasa kitab kita sebut sebagai isim fa'il, sang pelaku. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam sifat ma'ani dan maknawiyah, tak simpul nih dulu biar jenengan tidak bingung nantinya. Fil insani iku ing dalem setiap diri manusia, syai'un utawi ono sesuatu, khafiyun kang rahasia. Ini kan jarang dibahas ya. Di tengah-tengah, bahkan tidak pernah dibahas di tengah-tengah golongan am, golongan umum. Jarang memikirkan siapa di balik saya itu. Siapa sang penggerak di balik saya itu? Jarang orang itu mikir dari arah situ.
Padahal inilah salah satu cara untuk mengenal diri. Ternyata jatuhnya petunjuk ilmu itu ada di tingkatan hakikat makrifat. Sementara masyarakat kita orang Indonesia, khususnya umat Islam, susah kalau diajak naik bahas hakikat makrifat, susah. Padahal umurnya sudah bau tanah. Padahal selamat dan tidaknya seseorang ketika saat di dunia sampai akhirat itu ada di situ. Mau dan tidaknya seseorang itu hatinya diajak untuk mengesahkan Tuhannya. Selamat dan tidaknya ada di situ. Mengapa demikian Bapak Ibu? Di tengah masyarakat kita enggan untuk diajak seperti itu, apa sebabnya? Sederhana. Karena kita sebagai manusia, hati kita telah mendengarkan seruan nafsu. Satu sisi kita tidak mau tahu seruan Tuhan kita. Apa seruan nafsu? Menjadikan kehidupan, keindahan dunia terasa nikmat dan terasa kekal. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Niki Quran niki. Nafsu itu menjadikan kehidupan duniawiyah ini terasa kekal, terasa indah, sehingga dengan begitu kita terbuai dengan bisikan-bisikan yang nafsu berikan terhadap kita. Inna nafsa la amaratum bisu. Jatuhnya akhirnya hati kita tidak mengenal diri kita. Siapa diri? Bukan diri jasmani loh Pak nggih. Bukan. Kalau diri jasmani si A, si B, si C bawa KTP sudah tahu. Oh ini namanya, oh ini alamatnya, begitu seterusnya. Padahal yang kami maksud jati diri itu dibalik rahasia diri manusia. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu jati dirinya, itu siapa? Artinya sudah tahu rahasia dibalik dirinya, itu siapa? Ya faqad arafa rabbahu. Mongko yakti teman-teman betul-betul dia kenal Tuhannya. Terus apa kaitannya antara Tuhannya dengan diri? Nah ini nanti akan kita bedah lewat sifat ma'ani dan maknawiyah. Bapak Ibu, oleh karena kita sebagai manusia itu terbuai dengan janji-janji nafsu dalam diri kita, kita akan lupa sejarah bahwasanya kita pernah dalam kondisi fitrah, artinya selalu mendengarkan seruan Allah. Kapan itu masanya? Ketika kita sebelum ruh ditiupkan ke jasad, sampai ruh itu masuk di dalam zona dewasa, atau bahasa kitab disebut akil balik. Ini masa fitrah. Ketika masa akil balik atau masa dewasa kita, laki dan perempuan jasad ini, otomatis ruh kita harus melewati satu proses yang disebut sebagai proses kekotoran. Dikatakan kotor karena hati kita mengikuti seruan hawa nafsu. Kalau kita bicara hawa nafsu atau iblis itu yang mana sih? Lah gitu toh? Si uwangen-angen ndak si ono sungune jare. Bukan. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 208, innahu lakum aduwwum mubin. Wujudnya itu nyata. Wujudnya itu bisa Anda lihat. Mana sih? Contoh nggih. Saya mencontohkan diri saya saja.
tatkala di dalam hatiku ada rasa kalau saya makhluk yang bisa ngaji, berarti wujudnya iblis nafsu itu. Secara batin takholi di dalam hatiku ngakoni ingsun makhluk. Secara dohir nyotone ya ngeten iki, ya iki prejengane iblis ya iki. Paham ya? Mengapa kok digambarkan di gambar-gambar iblis itu gambarane wah menakutkan, nah gitu dah. Ulaika kal an'am balhum adhal. Iku sifat karakter. Sebetulnya sifat karakter. Pak nyun sewu. Iblis iku saalim alime malaikat, Pak. Yang disebut Ajazil. Sebelum Allah menterjadikan Nabiullah Adam, iblis itu sa'alim alime piro-piro malaikat. Bahkan manusia nggak akan pernah bisa ngungguli alime iblis. Cara ketaatane, Pak, ibadahe, wah, disebut ahli ibadah paling notok. Tapi ketika saat Allah menciptakan Nabiullah Adam, disitulah jatuhnya status Ajazil itu. Akhirnya Allah sebut sebagai al-iblisu. Dikatakan al-iblisu karena apa? Tertutup. Hatinya tertutup oleh takabur, merasa lebih baik, merasa lebih mulia, lebih bagus daripada orang lain. Sumber persoalan ini karena saya merasa aku yang berilmu. Itu karena Ajazil merasa, karena dirinya merasa yang berilmu, merasa yang bisa ibadah. Jatuhnya ada di situ sudah. Oleh sebab itu, mari kita kenali diri ini di belakang diri kita. Khawfiyun itu siapa? Bon, kita masuk pada sifat ma'ani. Dulu kita sudah membahas sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Yang sifat 20 wajib itu bagi 4 ya. Nafsiyah ada di wujud, salbiyah ada di 5 sifat, kita bakok mukhalafatul lil khawatis qiyamuhu binafsi wahdaniyah. Sekarang malam hari ini kita masuk di sifat ma'ani. Sifat ma'ani terbagi menjadi 7. Pertama adalah kudrat. Kudratun. Kedua iradatun. Ketiga ilmun. Keempat hayat. Sama basor kalam. Ini sebagai status semuanya ini. Semuanya sebagai status. Kudrat, kekuatan. Kekuatan dalam hal apapun. Ternyata tidak kita sadari. Kita kuat belajar, berakal. Kita kuat berjalan, berdiri, rukuk, sujud, duduk, bekerja, apapun. Kita nggak sadar kalau itu sang pelakunya qadiron, yaitu Allah. Nggak terasa loh kita, karena kita belum kenal diri. Inilah yang kumaksud syai'un khafiyun. Di dalam diri semua manusia itu ada sesuatu yang rahasia. Siapa yang tahu rahasia ini, dia dikatakan orang yang tahu jati diri. Ngaji nek koyo ngeten nak mboten nanti guyon Pak nggih. Makane jenuh.
Tapi kalau hati buka, mboten ngantuk malahan. Paling ya mak seliut, makanya nggak boleh lama-lama. Cukup setengah jam, saya buka tuntas, udah. Kudrat ini hal-hal yang ada kaitannya baik dalam diri kita maupun di luar makhluk diri kita. Artinya apa, Pak? Tolong belajarlah untuk tidak ngaku-ngaku kuat. Susah nggih? Mboten. Inilah syarat pertama jikalau satu hamba ingin ketemu sejatine Allah, yaitu alladzi asra bi 'abdihi lailan, zat yang suci yang ada di dalam diri jenengan. Pertama, falyamal amalan sholihan, perilaku hati yang berakhlak kepada Allah. Ini yang disebut hablum minallah. Apa? Nggak boleh merampas kudrat Allah. Nggak boleh kita manusia merasa kuat. Kuat ekonomi, kuat apapun. Mana yang ada kaitannya dengan kekuatan, nggak boleh. Iman di dalam hati jenengan, rasa di dalam hati jenengan mengisbatkan, menetapkan hambanya atau makhluknya, nggak boleh. Makanya belajarlah melatih diri untuk tidak merasa kuat. Kalau jenengan sudah terbiasa untuk melatih diri lewat sifat kudrat, maka secara otomatis sampean titeni. Kalau nggak cocok dengan apa yang kuucapkan sebagai risalah setiap rasul yang wajib disampaikan, sampean antem sandal dulu. Saya mau Mojokerto, boleh sandal bekas ya. Betom tunggu juga tapu ono raiku. Dan atau nama Mojokerto Kedangon. Nah, kalau jadwal di Gresik zaman apa sih? Di Sleman ini wis tapu gak cocok son cocotmu. Kalau terima, tenang aja. Apa yang wujud? Dalam hati sampean akan semakin dekat hatimu pada Allah. Walaupun awalnya tidak bisa sentuhan, tidak bisa melihat, hanya merasa kehadiran Allah dalam diri jenengan, itu pasti terjadi. Prosesnya seperti itu, Pak. Siapa yang hatinya fi qalbin kadzalik seperti ini, maka jenengan itu gak gampang hati ono rasa gelisah. Gak gampang, gak mudah hati sampean ada rasa khawatir dengan keadaan apapun. Karena ini janji Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak gampang. Walaupun di saku bapak gak ada uangnya, nyantai. Bon. Kedua adalah iradah, sifat karakter status dalam setiap diri manusia mesti ada keinginan, kehendak. Kata contoh, jenengan sebelum sampai di sini kan di rumah ada keinginan, oh ya wayang ngaji statusnya mergae saya tadi, statusnya malam hari ini di Jogja. Budal. Jenengan mau dahar, mesti ada hati, ada status keinginan dahar. Apapun. Kehendak apapun, baik kehendak itu ditengarai, mungguh hukum syariat pantas atau enggak pantas, pantas atau enggak pantas, kehendak ini enggak boleh jenengan akui kehendak jenengan sebagai makhluk. Iki kalau dikatakan berakhlak loh ya. Kehendak yang ada dalam hati jenengan wajib sampai sucikan terlebih dahulu, bila mana Anda ingin betul-betul jenengan bisa bertemu Allah lewat sifat iradah atau kehendak. Lutong beriku nanti mboten anu ngeblengah lah ngoten nggih. Kadung merasa kehadiran Allah
yang punya status, wis pun dipikir masalah itu. Sing jelas nyaman. Nyaman itu apa toh? Damai. Anteng ngoten mana. Kehendak apapun. Makanya jikalau jenengan ingin menghendaki sesuatu dan Anda ingin dikatakan hamba yang betul-betul mendengarkan seruan Allah, tetapkan kehendak itu kehendak aku Allah, Allahnya itu. Ilmu yang ketiga apa? Melihat, mengetahui. Sama niki alim, orangnya namanya mu'alim, alim, ngerti tentang ilmu apapun. Nah, sifat ilmu ini ingat dijadikan kesempatan hidupnya nafsu dalam diri kita untuk supaya kita merasa kitalah yang berilmu. Kitalah yang berilmu. Makanya saya sering katakan ini terhadap saudara-saudara saya yang ketepatan di dalam dirinya ada status alim, entah alim ilmu agama atau alim ilmu umum atau ilmu yang lainnya. Biar jenengan iki punya tata krama dan akhirnya belajar untuk mengenal diri, maka sesungguhnya janganlah kau akui status alim itu. Jadi kalau mau, nafsu nggak mau Pak, gini nih nggak mau nafsu itu, melarang kita untuk melepaskan sifat ilmu, justru disuruh untuk membawa terus. Padahal Allah katakan termasuk salah satu sifatku yang tidak boleh ada pada selain diriku adalah ilmu. Sebab orang Pak kalau sudah merasa berilmu, alim, ujung-ujungnya apa? Ingin dihormati. Nggih mboten? Nggih. Karena beban. Karena beban. Jadi hati ada beban nafsu masuk di dalam sifat ilmu. Ini bisa akan lepas kita dari jeratan nafsu lewat sifat ilmu. Anda harus meditasi. Mulai kudrat irodat ilmu harus meditasi, sering meditasi, sering khalwat, sering uzlah, sering hati berdiam diri untuk merasakan dan menetapkan sekaligus sedoyo semua apa yang terjadi di balik kita itu adalah hidup sejati. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala miturut umat Islam. Hayat hidup, kalau diri manusia hidupnya tandanya ruh. Ini kalau kita bicara ruh berarti makhluk sian, makhluk. Dalam penciptaan ruh ulama niku khilaf, beda pendapat. Ada yang mengatakan huwa mahlukun. Yang kedua, ada ulama yang berpendapat wa huwa la makhluk. Al maujuduhu Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki kontradiksi, Pak. Biar gak kontradiksi ngeten. Selama kau belum kenal dirimu yang sebenarnya, maka itu roh itu makhluk. Belum kenal ya. Makanya bahasanya itu secara syariat makhluk itu kan ciptaan Allah. Ada yang menciptakan namanya Khalik. Tapi jikalau seseorang itu sudah jatuhnya sudah kenal diri, otomatis kenal Tuhannya akan tahu. Sebab syaratnya akan kenal diri ini wajib untuk masuk di alam akhirat. Wajib tinggalkan alam dunia, ruh itu masuk ke alam akhirat. Sekalipun jasadnya masih hidup di dunia. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Surat keberapa? Surat Al-Ahzab 21. Ini teladan Rasulullah yang disebut uswatun hasanah.
Isinya limangkana yarjullaha, yaitu seseorang yang hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah di mana? Wal yaumal akhir, alam akhirat. Mana? Di dunia ini, Pak. Makanya kalau ruh itu betul-betul dikatakan sudah masuk di alam ahad atau alam akhirah, ruh itu nama nggak ada, fana, sudah hilang. Karena yang ada di alam ahad hanyalah ana, innani, anallah, sesungguhnya aku iki adalah Allah. Bingung? Ya bingung sih. Wong kula bingung ya bingung. Mboten napa-napa, itu prosesnya memang. Anda tidak akan pernah mengatakan itu sulit atau bingung manakala jenengan iku estu betul-betul selalu mau mengasah apa yang kusebut kholwat tadi. Seringlah berdiam diri dan hatimu merasakan siapa di balik diriku sesungguhnya. Ternyata jawabannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti hidup itu sifat status. Berarti makhluk siapapun nggak ada punya sifat wajib hidup, nggak ada, nggak boleh. Bahasa sederhana di dalam proses syariat, kita manusia hidup sebab dihidupi oleh Allah lah, ya. Tapi jangan dimaksud kita itu punya hak hidup, sifat hidup nggak punya. Makanya roh itu harus tiada. Nama roh itu harus tiada, harus tidak ada di dalam benak hati jenengan. Kalau kita bicara hidup loh ya, lah yang hidup itu siapa? Laisa kamislihi syai'un. Yang kita sebut sebagai Allah namanya. Aslinya sesuatu yang rahasia. Dan itu jangan kau jadikan rahasia. Udah, hayat, lalu basor, enggak? Sama adalah mendengar. Jenengan bisa mendengarkan suara A, B, C, jenis apapun. Itu seakan-akan kita sebetulnya yang mendengar. Kita sebagai makhluk. Kalau kita merasa kita sebagai makhluk yang bisa mendengar, berarti hati kita tidak ada akhlak kepada Allah. Karena ini jelas sifat wajib itu hanya milik Allah. Kita manusia kebanyakan ngaku-ngaku. Karena dorongan nafsu. Memang nafsu seperti itu, Pak, Bu. Coba dilihat di dalam surat Al-Hijr. Ayat 38, 39, 40. Ini proses terjadinya nafsu itu diperbolehkan menjerumuskan kita lewat sifat sama. Itu menyebutnya adalah iblis. Beliau berkata, ya Rob, Tuhanku, berhubung saya sudah jenengan cap sebagai makhluk yang terlaknat, tolong izinkan dua hal. Saya minta rekom dua hal. Pertama, niki ucapane iblis iki sebelum Nabi Adam diusir dari surga ke dunia. Ini ucapan nafsu dalam diri jenengan sebelum kita itu masuk di alam dewasa, masa dewasa, belum. Apa dua rekom itu? Pertama, janganlah aku jenengan bunuh sampai hari kiamat tiba. Nafsu, janganlah aku pisahkan dengan si A selama si A ini belum meninggalkan dunia. Ini Pak, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Barulah ini terpisah. Kalau sudah mati baru terpisah. Yang kedua, izinkanlah kami untuk menjerumuskan dan menyesatkan Adam dan seluruh anak putu Adam. Apa jawabannya Allah? Silakan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tapi satu ya Allah yang tidak bisa saya sesatkan, saya gelincirkan. Siapa mereka? Menurut ayat yang ke-40
disebut al-muhlasin, hamba yang Allah pilih. Illa ibadaka, kecuali hambamu ya Allah yang tidak bisa kami gelincirkan. Hamba yang bagaimana? Minhum, iku setengah saking golongane hamba ibad al-mukhlasina, utawi orang-orang yang Anda pilih. Siapa? Itulah hati yang selalu merasa dalam dirinya adalah Allah. Dan atau itulah hamba yang hatinya merasa segala hal apapun yang terjadi sebagai pelaku, aktornya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini enggak diucap di lisan ya, tapi dirasa di dalam hati. Pun. Pertanyaannya sekarang kita adalah, sudahkah hati kita jatuh di zona itu? Kalau sudah, jenenganlah hamba yang Allah pilih. Jadinya jawabannya ada di surah Yunus ayat 62-63. Di situ dikatakan, itulah kekasihku. Dan juga dijawab dalam surat Ali Imran ayat 31. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Itulah sebetulnya orang yang mengikuti setia ajaran risalah Rasulullah, para utusannya, yang mengikutinya dengan setia. Itu. Barang siapa yang sudah ada di situ, saya berani bersumpah atas nama Allah, mesti dia kalau meninggal husnul khotimah. Itu mesti. Sebab mengapa saya berani bersumpah? Karena jawaban ada di surah Al-Isra ayat 72. Barang siapa ketika saat di dunia hatinya sudah tidak buta lagi pada Allah, dia tidak akan buta. Cuman ayatnya ini saya ambil mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, kebalikan maksud ayat di situ. Sebab maksud ayat di situ adalah barang siapa di dunia dia kok ya masih buta, tidak tahu di balik dirinya siapa, berarti dikatakan buta kepada Allah. Di akhirat pun juga begitu. Ya sudah, satu ayat bimakna ganda. Itu tadi Al-Isra ayat 72. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Bapak Ibu hadirin, oleh sebab itu tolong belajarlah ketika telinga kita mendengarkan suara apapun ya, jangan mudah merasa mengimani kita makhluk yang bisa mendengarkan. Tetapkanlah dalam hatimu, rasakanlah kehadiran wujudnya Allah dalam dirimu yang maha mendengar. Sama basor melihat, sama jenengan melihat apapun. Mata dohir melihat sesuatu, bentuknya jenengan bisa melihat apapun secara dohir. Mata batin rosoi perasaan, jenengan ada feeling, istilah bahasanya feeling ya, feeling sesuatu. Udah mengetahui sesuatu yang gaib dalam hati jenengan ini, jangan pernah jenengan menetapkan keakuan kita sebagai makhluk yang bisa melihat. Tapi justru tetapkanlah dalam hati keakuan Allah, rahasia di dalam diri Anda yang maha tahu. Kalam berucap, ini Pak sering keplicuk, berucap, jenengan berkalam, berucap, atau jenengan mendengarkan kalam-kalam dari selain diri jenengan, baik itu sesama makhluk manusia maupun selain makhluk manusia, itu berbunyi bahkan ya kalam toh. Tapi ini ilmu nahwu bukan kalam ini Pak, karena tidak difaham, tidak bisa difaham ilmu nahwu loh ya.
Kalau ilmu tauhid, semua apa yang mengeluarkan suara itu adalah kalamullah. Ingat, di dalam dunia syariah kita mengenal dua ayat. Ayat pertama yang bersifatkan Qur'aniyah itu disebut sebagai kalamullah, tertulis di dalam Al-Quran. Tapi belum paham ayat Allah yang bersifatkan kauniyah. Kauniyah itu apa? Alam niki, seluruh alam semesta ini itu ayat. Tapi oleh karena kita belum pernah belajar, ya enggak mungkin kita akan menganggap itu ayat. Sebab kita hanya menganggap yang disebut kalamullah, ayat-ayat Allah, firman-firman Allah khusus yang ada di Al-Quran yang disebut Qur'aniyah. Tapi kita nggak sadar ada ayat yang bersifatkan kauniyah. Dua ayat ini Pak mempunyai ayat tunggal sama-sama yang disebut ayat yang tersirat. Itulah ayat yang khafiyun, yang terrahasia. Ini hanya diketahui oleh hati-hati hamba Allah yang Allah pilih. Disebut sesuai dengan Al-Hijr ayat 40 adalah Al-Muhlasin. Begitu. Makanya sampean kalau punya anak lagi, pas sampean mendengarkan keterangan niki, kok ya sampean hamil, garwa sampean hamil, apabila lahir sebut kasih nama Muhlasin. Itu kok awal akhirnya sampean tambahin nopo terserah. Itu adalah tafaul, menyesuaikan keadaan hati jenengan di saat seperti ini. Seperti kemarin Pak, mulai tanggal 1 Rajab atau 1 Januari, kami kan ada tugas untuk menulis kitab. Alhamdulillah 2 hari yang lalu sudah selesai. Sekarang proses pencetakan. Apa judulnya kitab itu adalah Rahasia Jalan Manusia yang ada di syariah dan di thariqah untuk bisa makrifat pada Allah. Siapapun bisa. Jalan rahasia dengan mudah untuk bisa mencapai makrifat pada Allah atau kenal diri. Dan apa yang kubahas ini tadi masuk sudah di dalam kitab itu. Nanti bisa dibaca karena bahasanya wong deso Pak. Bahasa sederhana, bahasa Indonesia boten terlalu intelektual karena saya memang nggak pernah sekolah. Jadi ya bahasanya pokoknya gampang difahami. Memakai 2 bahasa kami, bahasa Indonesia nasional dan bahasa Arab. Ini nanti insya Allah Hamin 2 puasa atau 3 mudah-mudahan sudah ada di pondok kitabnya itu. Ini kan masih proses pencetakan. Pertama saya mencetak pesan 1000 buku. 1000 buku, jadi nanti bisa dimiliki oleh siapapun, termasuk khususnya golongan yang masih ada di syariat dan di thariqah belum mengenal hakikat bisa untuk memahami. Hujah saya dari Quran pertama, kedua dari Al-Hadis, ketika ijma' qiyas. Ini sudah dapat verifikasi dari Menkumham setelah diteliti ternyata layak untuk dikonsumsi seluruh umat. Begitu. Oke. Jadi nek kurang puas ngaji rungon bisa nanti dibuka ngoten. Tapi mohon maaf tulisannya itu seperti kekere PT ya. Sing penting saged dibaca ngoten mawon. Wis. Di dalam ayat yang bersifatkan Qur'aniyah ataupun kauniyah alam semesta ini, di situ ada ayat yang tersirat. Inilah yang kumaksud sirrun khafiyun, sesuatu yang rahasia. Jasad jenengan kali kula Pak, niki ayat. Ayat. Apa sih ayat itu? Tanda. Dan di balik tanda itu akan menandai sesuatu loh gitu loh. Seluruh alam termasuk jasad kita itu tanda. Tanda apa? Tanda adanya Allah wujudnya. Loh di situ.
Akhirnya kita bisa mengenal wujudnya Allah lewat karakter sifat-sifat ini tadi yang selama ini kita aku, kita lepas keakuan diri, secara otomatis akan muncul dalam hati jenengan keakuan Allah. Wis, tapi gak diucap di dohir Pak ya. Hati dirasa di dalam hati. Pun kalam. Terus yang sifat berikutnya adalah maknawiyah. Sederhana. Maknawiyah. Maknawiyah. Ini sama status ini. Kudrat itu kan kuat. Siapa yang kuat? Maha kuat. Qadiron. Qadiron. Qadiron adalah yang maha kuat. Sinten Pak yang maha kuat? Kecuali hanyalah Allah. Kalau kita makhluk nggak ada. Iradah. Sang pelakunya sifatnya iradah. Qadirun muridan. Yang maha berkehendak. Jadi Pak Bu, kekarepan, keinginan dalam hati sampai ini kali kulon ini bukan keinginan kita sebetulnya. Kita itu mung epok. Kenal epok nggih? Pura-pura kita itu. Makanya dalam ayat lain, la'ibun walahun. Manusia itu seperti sandiwara, hidup di dunia ini pura-pura. Asli nih, qadirun, muridan, iku laisa kamis lisai'un di dalam hati jenengan. Sesuatu yang sangat rahasia. Tapi jikalau jenengan iku sudah tahu sebetulnya rahasia di dalam diri jenengan yaitu Allah, maka Allah bagi Anda sudah tidak rahasia. Contohnya mana? Ya segala hal kehendak apa yang ada di dalam hati jenengan adalah merupakan satu ketetapan Allah, kehendak Allah yang belum terrealisasi secara fisik. Contoh, jenengan dari rumah punya kehendak, kekarepan ke sini. Nah, kalau kita bicara iradah atau muridan sebagai pelaku, kan belum wujud toh. Wujud iradah kekarepan itu akan nyata manakala tunggale antara sifat kudrat dan iradah yang disebut takdir. Bentuk mana? Jenengan sudah sampai di sini adalah takdir. Lah takdir iku wujude kodok, ketetapan. Lah ketetapan itu bisa jenengan ubah. Kehendak itu bisa jenengan ubah. Buku catatan takdiri wong-wong, buku kita di Lauhil Mahfud, kalau bahasa Quran, bahasa hakikat dalam hati jenengan. Kehendak kan jenengan hati, ya tak? Itu bisa sampai ubah. Kalau takdir nggak bisa Pak, karena sesuatu yang sedang atau sudah terjadi. Kalau kodok, kehendak, kekarepan belum Pak. Itu merupakan masih buku catatan yang nantinya akan terjadi berupa takdir secara dohir jenengan sampai di sini. Bisa dirubah itu. Caranya gimana? Ya cok ke sini sampai. Karep liyo, entah punya kehendak yang lain dirubah. Nang mall, kayak apa? Gak jadi ini kita. Berarti buku catatannya tadi diubah. Padahal tadinya sudah ada. Pokoknya di mana ada hati jenengan rentek kekarepan untuk melakukan sesuatu, itulah buku sampean yang sudah tercatat. Sampai di dalam hati ingin mati misalnya, ingin mati, berarti buku catatannya ya ingin mati, benar? Berarti buku catatannya wis kepingin mati. Makanya sampean kan di tengah-tengah orang Jawa kan gini, kadang-kadang orang tua kita sebelum meninggal entah 7 hari entah apa ngomongnya itu sudah ngelinturan itu biasanya. Oh bener dek ingin ngomong ini gak kerasa nih arepe mati gak eruh aku. Nah, itu berarti keinginan sudah ada di dalam hati. Itu khusus bagi orang-orang yang hatinya sudah dekat pada Allah akan tahu.
Moro muncul. Makanya jenengan nek dalam hati ada keinginan ingin mati, berarti ya wis dekat. Berarti wis dekat. Nek catatannya Pak, dari sebelum zaman azali sudah ada. Untuk mengatakan dekat dan tidaknya dilihat dalam hati jenengan ada keinginan atau belum. Kalau sudah berarti sudah dekat, ya siap-siap baik. Tapi tidak ada semua orang itu dalam hati keinginan mati kecuali dia sudah masuk 40 hari, 21 hari, 7 hari, bahkan 3 hari. Ngomongin kaya enteng. Bon, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya berarti apa? Kekarapan iku pun diakui kekarapan jenengan. Ngoten. Iku etika untuk mengenal diri. Ilmu aliman. Aliman. Mengetahui. Berarti Allah Maha mengetahui tentang apapun, apakah secara dohir ataupun batin. Dohir berarti jenengan mengetahui apapun ilmu-ilmu berkenaan dengan ilmu syariah, atau ilmu batin berarti ilmu hakikat. Kefahaman jenengan dalam ilmu itu wajib tidak boleh diakui. Jikalau jenengan pingin tahu siapa sebenarnya di balik kita itu, siapa aktor sebenarnya itu. Bon. Hayat, hidup. Hayan, hidup. Berarti mana yang disebut maha hidup? Yaitu sesuatu yang tidak mengenal mati. Manusia mati mboten? Mati. Mboten kekal toh? Sampai tak jak ngaji bingung. Mengapa di dalam Al-Quran surga itu kekal? Padahal makhluk. Khalidina fiha abadan. Terus lagi, mengapa besok di akhirat neraka itu padahal itu makhluk. Dan makhluk tidak punya sifat bingung. Sifat wajib Allah itu sifat yang tidak boleh dimiliki oleh makhluk siapapun dan apapun. Nek siapapun berarti yang bernyawa, berakal manusia. Nek apapun tidak bernyawa atau tidak berakal. Jannah, surga, neraka, bahasanya adalah apapun. Kalau di dalam dunia kitab itu, kalau kita mengatakan orang berarti siapa, sopo. Kalau selain orang berarti yang tidak, makhluk yang tidak bernyawa, opo. Itu nggak punya sifat tapi mengapa di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya besok di akhir hari kiamat itu yang namanya surga dan neraka khalidina fiha abadan. Padahal katanya sifat bakok kekal itu hanya milik Allah. Jenengan akan bingung manakala belum kenal siapa diri panjenengan, siapa di balik diri kita. Selalu akan bingung. Sebab kalau sudah tahu siapa diri kita, maka makhluk semuanya nama nggak ada Pak, termasuk surga dan neraka. Berarti yang kekal itu adalah Allah. Sampai ngerti wayang nih ya? Wayang kulit nih. Pak Dalang nek mantun dalang, setelah dalang wayang itu ada dua kelompok, siji negara Ngamarta, loro negara Ngastina. Artinya ada yang di poros baik, di jalur baik kanan, ada yang di jalur kiri poros semuanya masuk pundi? Kotak nggih? Nggih, leres. Masuk ke kotak nggih. Berarti lakone iki sing gak kekal. Mengapa gak kekal? Karena kita masih mengatakan bahwasanya selain Allah itu wujud. Ini persoalannya. Coba
nama makhluk, hilangkan kewujudannya di dalam hati jenengan. Coba, nanti yang wujud itu siapa? Nah, mohon maaf nek sik bingung nggih, seprone sing akeh. Kula bukan berarti membuletkan ilmu mboten, justru saya berupaya bagaimana jenengan iki paham. Siapa yang belum paham, tunggu aja hidayah Allah suatu saat dalam hati jenengan. Sebab ini gak kena dipaksa, tidak bisa dipaksakan. Sama sami'an, maha mendengar. Sami'an, maha mendengar. Artinya yang berhak sebagai isim fa'il subjek, sang yang pendengar, yang maha mendengarkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ada dalam diri jenengan. Berarti Allah dekat apa jauh? Dekat, sangatlah dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Katakan Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang diriku, fa inni qaribun, maka sesungguhnya saya itu dekat. Gajah ada di pelupuk mata, malah gak kelihatan. Semut di mana itu? Di seberang lautan itu Ini kan sanepan mawon. Mengapa Allah dekat kok kita tidak tahu? Jawabannya sederhana, karena di dalam hati kita merasa kita makhluk itu wujud. Akhirnya wujudnya Allah dalam hati kita tertutupi oleh wujud kita. Caranya ya hilang wujud panjenengan, fanakanlah. Caranya itu tadi, sering-seringlah berkholwat hati, berdiam diri, merasakan kehadiran Allah. Allah tahu nanti Ustaz sampai di masalah gede ini opo, tak jamin selesai. Nek sampean mau melakukan hal yang seperti ini, merasakan kehadiran Allah dalam setiap saat dan waktu. Karena ada ayatnya, saya ngomong gini, surat At-Tolak ayat 3, coba dibuka. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Barang siapa yang menyerahkan diri semuanya ke hadirat Allah dalam segala masalah apapun, maka fahuwa hasbuhu. Allah cukupi, Allah selesaikan. Karena dalam diri jenengan sudah tidak merasa makhluknya itu yang berperan sebagai aktor sudah tidak ada. Anda sudah tidak ada, sudah tidak mengakui jenengan yang maha mendengar atau maha melihat, bahkan maha berkata kalam. Basar, maha melihat, basiron, mutakaliman, maha berbicara. Itu lepas semuanya. Pertanyaannya, kira-kira mau enggak hati sampean diajak masuk untuk ketemu sang yang rahasia di dalam diri jenengan? Ingat, nafsu tidak akan pernah mau. Ini jikalau tidak dari diri jenengan atas dasar pertolongan hidayah Allah, siapapun kita tidak akan pernah bisa, Pak. Berarti bisanya masuk karena Allah. Ramadan, kami ngaji dimanapun saya tutup, karena Ramadan saya fokus di pondok sendiri. Yang kami bahas adalah dasar tauhid sampai jenengan bisa bertemu Allah. Mungkin 15 hari, mungkin juga 20 hari, mungkin bahkan 11 hari. Hal itu relatif aja seperti tahun kemarin. Nah, ini saya peruntukkan bagi semua pemula. Lah, untuk tahun 2025 spektakuler, tidak seperti tahun-tahun dulu mulai tahun 2013 insya Allah. Itu ngaji ini ngaji rungon, tidak ngadep kitab boten. Lah, untuk besok ini ngadep kitab. Jadi setiap santri sing mondok Ramadan itu ngadep kitab. Kalau kitab yang kami tulis itu sudah selesai tercetak,
Kalau Menkumhamnya sudah selesai Pak, langsung kemarin itu, hari kemarin itu langsung beliau jadikan 1000, nanti diperkirakan H-2, H-3 itu diupayakan sudah selesai. Pas Ramadan, malam 1 Ramadan, berarti kalau melihat penanggalan 1 Ramadan itu jatuh 1 Maret, berarti ngajinya dimulai malam 1 Maret, malam Ramadan langsung saya mulai. Nah, disinilah nanti jenengan tidak hanya ngaji secara rungon, tapi bisa langsung melihat kitab hadis sesuai dengan kitabnya. Kitabnya ya juga bahasa Indonesia, juga bahasa Arab. Sing ada basis pondok, boleh bisa untuk dari sisi Arabnya, monggo. Pun jadi siapapun dari agama manapun boleh untuk mengikuti, tidak harus agama Islam, enggak lah, paling tidak sampai terserah mengikuti. Ada beberapa versi, ada versi bermukim, silahkan, kami pun sudah menyiapkan baik pondok putra maupun pondok putri, tapi terbatas Pak Bu ya, terbatas, sementara waktu terbatas. Bisa jadi duduk, tahu duduk nggih apa ya? Apa namanya duduk itu? PP waktu ngaji ke majelis, setelah itu pulang. Dan atau lebih ringan lewat live langsung dari rumah, disimak dari rumah, malah penak. Jadi kitab yang jumlah 1000 ini terbatas loh Pak Bu, terbatas sekali. Tapi rencana kami juga nanti akan saya gandakan lagi juga. Cuman sementara kami masih bisa mampu untuk mencetak 1000, khususnya nanti yang ada di pondok, di luar pondok monggo silakan. Kalau nanti pihak pencetak sanggup untuk berjalan terus untuk mencetak, monggo. Jamaah sendiri yang mencetak. Pun kesimpulan, mulai sifat ma'ani dan maknawiyah, tolong lepaskanlah rasa keakuan diri sebagai makhluk yang berperan, sebagai makhluk yang mendengar dan seterusnya. Lalu di situ secara otomatis nanti akan muncul keakuan diri siapa? Diri Allah yang sebenarnya. Itulah yang disebut syai'un khafiyun. Di belakang seluruh makhluk itu ada sesuatu yang rahasia. Dikatakan rahasia karena kita banyak manusia yang tidak tahu, dan itu tidak dikatakan rahasia jikalau sudah mengerti. Oke Bapak Ibu, disinilah pembahasan kita terkait masalah 2 sifat itu. Kita sebagai makhluk itu bagaikan wayang, utawi malih ingkang menapa kemawon ingkang berperan itu hanyalah hidup, baik buruk, taat dan maksiat, semua itu yang berperan Allah. Pertanyaannya Gus, terus bagaimana bagi roh yang sudah taat dan roh yang ingkar, karena semua itu sama-sama masuk kotak. Namun mekaten ingkang kawula sunaken pirsa, nyuwun pencerahanipun ingkang supados kawula saged bentenaken antawisipun taat dan maksiatipun roh. Mekaten lan semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa konsekuensi atau alam yang dijalani bagi ruh yang amanu dan ruh yang belum amanu alias kafaru? Amanu iki saya maknani adalah terbuka, hati yang sudah terbuka. Kafaru saya artikan hati yang tertutup. Biar saya tidak menyenggol agama Pak ya, biar saya tidak menyenggol agama satu dengan agama yang lain. Saya artikan amanu atau ruh yang sudah kenal Tuhannya, itu adalah ruh yang hatinya sudah terbuka. Ini jawabannya di dalam surah Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh zulumati ilan nur. Apa konsekuensinya?
An-Nur. Hati yang sudah terbuka dari hijab berarti bercahaya, berarti terang. Terang. Bahasa logika, seseorang matanya yang sudah tidak buta. Satu. Kafaru, saya artikan adalah ruh yang hatinya tertutup. Khatamallahu ala qulubihim, tertutupnya sebab ditutup Allah. Mengapa Allah tutup? Karena innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Apa yang disampaikan risalah oleh para utusannya Rasulullah, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, nggak percaya. Akhirnya apa? Khotamullahu ala qulub, khotam ngunci, nutup. Sapa Allahu Gusti Allah ala qulubihim ing atase pira-pira atine mereka. Makanya tak artikan tertutup, bukan kafir. Dan tertutup. Kalau hati tertutup berarti seluruh manusia tidak mengenal agamanya apa. Siapapun kita, jikalau hati kita tertutup dengan ayat-ayat yang tersirat, baik terdapat pada ayat kauniyah ataupun ayat-ayat yang Qur'aniyah, apa konsekuensinya? Gelap. Di ayat mana? Sama. 200 Al-Baqarah 257, terusnya ayat wow. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat, kegelapan. Arti nur cahaya padang dan kegelapan terserah jenengan memaknani dari sisi mana. Kalau dari sisi lughat bahasa an-nur cahaya, padang berarti jenengan bisa melihat mana siratal mustaqim, mana bukan, mana jalan, mana jurang, bisa mengetahui. Gak mungkin jenengan yang tahu oh itu jurang, jenengan iki nyunsep nang jurang, gak mungkin. Jenengan mesti lewat jalan yang benar. Tapi orang buta bisakah membedakan mana jurang, mana jalan? Betul sangat, nggak percaya, buktikan. Berarti nyungsep. Nggak ada yang nuntun, nggak ada yang nolong, mesti menggok pak. Awalnya jalannya benar pak, udah, ayo suruh jalan, mesti menggok. Bis gak jauh-jauh, sampean aja lah. Berjalan mulai sini sampai Embong sana ya. Wis berdiri tengah-tengah jalan, udah sampai jalan, nanti lah sama nengok. Karena tidak tahu perbedaan mana jalan mana jurang. Ini kalau kita artikan antara nur dengan zulumat, kegelapan. Tapi bisa jadi ini diartikan antara rahmat dengan siksa atau azab. Wis terserah jenengan ngartikan bagaimana sakerso. Makanya jikalau mata dohir kita buta, kita harus larinya mencari dokter spesialis mata. Tapi jikalau yang mata hati kita yang buta pada Allah, kita harus cari dokter guru akhirat pun. Ini beda-beda, persoalannya beda-beda. Ingat, lebih ekstrim, lebih bahaya buta mata hati kepada Allah daripada buta dohir terhadap makhluk sesama. Berhubung jenengan tanya bagaimana nasibnya, wong padahal semuanya kembali kepada Allah. Ibaratnya wayang mlebu kotak, gak kira pak sing namanya Pak Dalang utawi Cantri sing lebetaken ini. Kalau satu kotak wis bener satu kotak, gak mungkin diselang-seling antara wayang tengen ambek wayang kiwa. Mungkin kiwa dadekno siji kiwa, tengen didadekno siji, tengen ndukure ngoten atau dibalik. Gak mungkin dicampur, gak mungkin. Nanti tadi dalang ta jenengan. Nanti ngertos.
Mbah-mbah kula dhisik nate wonten, bukan mbah sih sebetulnya, namanya dalang somadi. Nggih dalang, nggih ngelmune nggih ilmu sejati sing disampaiake, ngupas tentang karakter sifat wayang. Iku asline karakter manusia. Makanya dalam persoalan tentang perdalangan mesti wayangnya itu kelompok loro, kelompok apik kali kelompok elek. Nek apik kalau baik itu mesti ditaruh di sebelah kanan. Kalau yang jelek ngastino mesti ditaruh sebelah. Kalau ada wayang yang kebalik iku coro dalangi gendeng dalangi ngamarto kok diletakkan di kiri, keliru. Tapi ya gak salah, keliru tapi mboten salah. Kok iso keliru gak salah? Makanya aku sebut gendeng. Miturut pakem salah, tapi nek menurut karepe dhewe ya bener. Makanya ahli maksiat dilebokno surga nang Allah, urusannya Allah. Ahli taat dilebokno neraka, ya urusannya siapapun nggak bisa protes. Malaikat iku jare cuman jogot tok, nganut. Yang sewu. Ada ahli taat masuk neraka, Pak. Dan ahli maksiat masuk surga. Lagi ben tambah gegeran nih. Tak ngai goro-goro nggih. Siapa mereka? Ahli maksiat dia itu tapi masuk surga. Begenggek. Iki orang dasare lho nggih. Begenggek, tahu begenggek nggih? Napa mriki jeneng? Sakem. Mriki sakem namanya. Mohon maaf, kula lagi tahu niki sakem. Niku gara-gara ngombeni guguk ngelak. Iki lho. Mlebu surga. Siapa mereka? Saya katakan, saya nggak bilang perempuan wanita itu enggak. Siapapun panjenengan lahir ahli maksiat, tapi hati sampai ahli taat nang Allah. Dikatakan ahli taat adalah dalam hati sampai tentang rasa sing muncul. Anda sudah tidak merasa diri Anda yang melaku? Iso ah. Tenan tah pertanyaan kula ngoten. Betulkah kau tidak merasa jikalau sumber perilaku itu dari Anda? Ya sampean jawab ning ati sampean dewe-dewe. Tadi saya katakan walaupun secara fisik dohir ahli maksiat, yang saya katakan maksiat dohir lho Pak nggih, tapi ati sampean ahli taat. Wong ora tahu salat, belas ora tahu. Mohon maaf lho nggih. Karena tidak beragama Islam. Poso, yo ora tahu poso. Lah wong dudu wong Islam. Ya ora poso ta. Tapi atine ahli taat. Saya katakan ahli taat selalu nyawiji menyang Allah. Niki biasanya Mbak ya dilakukan orang-orang dengan memakai sistem majetubun. Apa? Sistem untuk menuju dan bertemu Allah tapi tidak mengindahkan hukum syariat. Wis saenake dhewe. Sir budal dadu ya dadu. Tahu dadu nggih? Masak gak matang-matang lho, dibuka ditutup, dibuka ditutup. Kan sama halnya masak gak matang. Nah. Tapi hatinya sekecil pun tidak ada syirik, Pak. Tidak menyamakan sesuatu yang lain dengan Allah. Jadi nggak ada hatinya itu wujud selain Allah. La taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Hatinya sudah tidak merasa makhluknya yang berperan. Pertanyaannya, iya tah. Ketika saat itu muncul semuanya, Allahnya, makhluk sudah tiada. Ini kan pertanyaan. Jangan-jangan tiga kesempatan kok. Iku omongannya kelasan. Kena tak cekel ya. Aku tak maksiat terus secara fisik. Loh, takok ning atimu. Awakmu sudah kefanaan dirimu ndak? Nek ndak ya bukan masuk nominasi. Paham nggih? Bon, satu. Nomor dua, ahli taat tapi Allah masukkan neraka. Taat secara lahiriah, Pak. Tapi hati sampean kali kula masih mengadakan sesuatu sama dengan Allah. Contoh kudrat, kekuatan. Dalam hal salat, dalam hati kita merasa kita yang bisa kuat melakukan salat. Udah syirik kopi itu. Mohon maaf loh ya, jika ini benturan ambek
keterangan di dalam syariat. Saya tidak berniat membenturkan, enggak. Saya hanya berniat bagaimana Anda lebih paham ke depan. Istilah bahasa sholat, tingkatkanlah mutu sholatmu di hadap Tuhanmu. Yang tadinya nggak ngaku-ngaku, yang tadinya ngaku-ngaku, takholi, kita lepaskan lewat tahali untuk tajali. Dia kok non sedoyo karena Allah. Sebab semua niat iku mesti ditutup lillahi ta'ala, karepe lillahi ta'ala, hanya karena Allah. Ndak kita si merasa karena kekuatan kita sendiri bisa boleh melakukan sholat itu, kuat kita sendiri. Nggak merasa kalau yang menggerakkan itu hanyalah Allah, nggak ada rasa di situ. Makanya saya berniat untuk menggugah iman sampean iki dalam konteks beribadah biar bertambah bermutu di hadapan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, kita tahu tadi bapaknya juga udah menjelaskan bahwa makhluk itu sifatnya tidak bisa manfaat, mencegah mudorot. Yang kami pertanyakan adalah ini kan banyak dari kaum rekan-rekan kita yang senang dengan ziarah ke makam para wali Gus. Itu seyogianya bagaimana? Atau secara hakikatnya bagaimana? Itu yang terbaik gitu Gus. Yang kedua, ini kan sudah mendekati bulan Ramadan Gus. Banyak kan para umat Islam selalu mengharapkan untuk ketemu dengan Lailatul Qadar. Itu secara hakikat bagaimana? Kemudian yang ketiga Gus, yang terakhir, tadi dijelaskan bahwa takdir nggak bisa dirubah, yang bisa dirubah itu angan-angan. Apakah angan-angan itu sama dengan janji Gus ya? Artinya kalau kita misalkan punya angan-angan pengen apa terhadap orang lain, misalkan pengen memberikan sesuatu atau bagaimana, tapi ternyata angan-angan itu nggak tersampaikan. Apakah itu juga ya sama dengan yang dikatakan itu jadi hutang? Itu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malakum dzarra wala naf'an. Allah mengatakan terkait masalah makhluk, seluruh alam apapun itu tidak punya sifat mendatangkan manfaat, ada ul manfaati atau naf'uz dzarah, atau mencegah bahaya atau bala. Di dalam Al-Quran yang telah kami gali sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Gus. Jadi 2 kali itu saya melihat waktu di kamar mandi, lihat di lantai itu tuh ada laki-laki terus kayak bermahkota emas gitu, terus tapi matanya merah gitu, terus melihat, terus saya bilang gini, saya nggak takut sama kamu, saya takutnya sama Allah. Terus tiba-tiba hilang, ngoten Gus. Terus pertanyaannya, kenapa kok saya melihat nggak takut, maksudnya biasa. Terus yang kedua, sebenarnya itu siapa? Ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sering kami pesankan kepada seluruh para pelaku kholwat, khususnya ketika saat kholwat di tempat di mana jenengan itu tidak repot urusan dunia. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang menurut akal itu nggak bisa diterima. Contoh tadi, bertemu seorang laki-laki bermata merah atau hal-hal yang lainnya yang tidak pernah jenengan ketahui. Saya sering berpesan, janganlah kau takut. Apapun yang Allah hadapkan di dalam alam kasyafah, sesungguhnya mereka itu yang menggerakkan juga Allah. Mereka sama dengan kita, tidak punya daya upaya apapun, kekuatan apapun untuk
memberikan bahaya kepada kita atau memberikan manfaat kepada kita, nggak bisa. Mengapa demikian? Biar perjalanan jenengan kali kula niki ketika saat suluk nuju wusul itu tidak terhenti. Tidak terhenti. Memang ketika jenengan itu sudah memandang semua itu karena Allah, saat itu maka makhluk itu pasti Allah hilangkan. Berarti jenengan telah melewati ujian dari Allah seperti itu. I'lamu, ngertiyo sira kabeh, ketahuilah annama amwalukum wa auladukum fitnah. Apapun yang Allah hadapkan di dunia kasunyatan ini terkait anak, terkait harta benda, Allah hadapkan hanya semata-mata untuk sebagai ujian. Artinya hati jenengan bersahadat, bersaksi terhadap yang rahasia di balik itu semuanya, atau bersaksi melihat makhluknya. Itu jawabannya ada dua pada seluruh diri umat manusia. Ahli hijab semua mengatakan dan memandang dan bersaksi beriman makhluk, tapi ahli zuhud Allah. Makanya mengapa ketika kita diperintahkan untuk bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, nggak boleh berhenti. Artinya jikalau kita secara zahir memandang makhluk, jangan berhenti. Ainul basirah Anda, mata hati Anda, pandanglah di balik makhluk itu sebetulnya siapa. Minan nas syai'un khafiyun, finnasi syai'un khafiyun. Ternyata wahuwa wujudullah, ternyata di belakang layar semua itu adalah wujudnya Allah. Ahli zuhud hatinya bersaksinya di situ. Biar nopo sampean mboten angsal melepaskan dzikir sirul asrar supaya jenengan iki gak terus digoda dengan makhluk-makhluk itu. Jadi ketika saat jenengan sudah meletakkan fungsi dzikir sirul asrar, saat itu juga Allah hilangkan, ya tak? Berarti lulus. Pak, Bu, wong seneng iku ati seneng lan susah kadang-kadang faktor ndugi anak iso uga nggih. Faktor ndugi bondo iso uga. Jenengan susah mergae gak nggo dhuwit ya iso uga. Jenengan saweneng dhuwite akeh ya iso uga, bisa jadi. Ikilah karakter kita yang masih di TK. Inilah karakter tabiat ruhaniyah kita yang masih ada di hukum am. Tapi tidak ada hukum khos. Tidak. Hukum khos itu susah dan tidaknya hati tergantung bertemu Allah atau tidak bertemu Allah, hanya itu. Oke Bapak Ibu ya, mudah-mudahan mulai awal sampai akhir apa yang Allah berikan ilmu ini tadi estu menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kesadaran umat manusia atau diri kita yang asalnya tertutup Allah buka, dan terhadap anak putu kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Awal sampai akhir, bila mana banyak kekurangan mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.